ternyata ada bakat terpendam. Kalau nggak dipaksa nggak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa dan berkumpul lagi di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjut terkait dengan bab masalah fikih wanita dalam rumah tangga. Kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hari ini kita membahas terkait dengan permasalahan kerjasama antara suami dan istri. Yang namanya rumah tangga, sebagaimana kita kemarin sampaikan, rumah tangga itu bukan satu kepentingan, ya, tetapi adalah kepentingan bersama. Rumah tangga yang baik itu bukan hanya kepentingan berdua saja, tetapi kemudian punya visi misi yang besar, ya. Rumah tangga yang mampu menjadi, ya kan, rumah tangga yang mampu bermanfaat kepada sesama, bukan hanya untuk anggota keluarga intinya saja, tetapi di masyarakat dan umat. Masya Allah. Ya, jadi kemarin disampaikan ya Bu ya, teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian masyarakat sekitar kita itu merasakan keberadaan kita gitu ya, keberadaan anggota keluarga kita gitu. Jadi kalau kita jadi anggota keluarga di sebuah masyarakat, itu bukan hanya sekedar orang tahu bahwa oh itu rumahnya si fulan gitu, oh itu rumahnya si fulanah gitu, oh itu suaminya si fulanah, itu istrinya si fulan, bukan hanya begitu saja. Tetapi ternyata gitu, keberadaan kita dengan keluarga kita di suatu tempat, ya, itu membawa kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Minimal itu ya Bu ya, teman-teman ya, masyarakat sekitar sekomplek gitu, atau misalnya satu gang gitu kan ya, ya satu blok gitu kan, ada gang kalau di komplek ya, blok gitu, blok, terus kemudian sekomplek gitu. Syukur alhamdulillah bisa lebih luas lagi jangkauannya, ya. Maka kita senantiasa berdoa di dalam rumah tangga kita nanti yang lahir adalah generasi-generasi yang imaman lil muttaqin, ya, generasi-generasi qurratu a'yun yang imaman lil muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa gitu. Jadi pemimpin orang-orang bertakwa bukan hanya pemimpin yang ada di rumah saja, tetapi apa? Pemimpin banyak orang, pemimpin satu kaum. Ya, dulu kita juga harus menyadari nih sebagai seorang istri gitu kan ya, suami kita didoakan orang tuanya juga begitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bukan hanya doanya kita kepada anak kita saja, ibu-ibu sekalian, ya teman-teman semuanya, tetapi juga gitu ya, orang tua kita mendoakan itu kepada kita dulu dalam pengasuhan, bahkan mungkin sampai sekarang, betul? Ya, begitu juga suami kita, ya, mertua kita dulu juga mendoakan anaknya, gitu kan? Suami kita yang sekarang jadi anak, jadi suami kita itu ya, itu juga begitu gitu. Jadi jangan sampai suami istri itu gitu ya ngekepin potensi pasangannya masing-masing. Jadi kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya, sampai sini kebayang ya, paham ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang suami, ya, dia punya istri, istrinya punya kemampuan, ya kan? Tadi imaman lil muttaqin, atau memiliki kemampuan murabbiyah gitu ya, pendidik, ya kan? Memiliki kemampuan mendidik yang
bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak gitu kan. Dia kemampuannya bisa mendidik 1000 umat misalnya, ya 100 umat dia bisa mendidik gitu kan. Tapi suaminya bilang, pokoknya kalau kamu jadi istriku, kamu nggak boleh kemana-mana, di rumah aja misalnya, ya kan, nggak boleh kamu gitu kan ya ngapa-ngapain, udah di rumah aja gitu kan ya. Kemudian anak belum punya begitu ya, terus dia juga pergi kerjanya kadang-kadang bahkan nggak pulang di rumah gitu ya, sehari-hari ditinggal kerja dari pagi sampai sore, ya kan, coba. Terus kemudian apalagi kalau Ustazah gitu ya, udah biasa aktif, jadi aktivis dulu ketika di kampus gitu ya, biasa ngurusin ya inian mahasiswa apa ini dan sebagainya gitu. Ini kan orang nggak bisa diem, Bu, betul nggak? Ya, terus tiba-tiba suaminya bilang begini gitu ya, nanti kalau jadi istriku udah nggak usah aktif-aktif lagi, nggak usah ikutan organisasi macam-macam, nggak usah ini itu, nggak usah gitu. Ya mohon maaf gitu ya, nanti itu biasanya kalau yang terjadi gitu, tuh istri ya kan sakit, Bu, tiba-tiba ada penyakit mah kambuh gitu kan, Bu, tiba-tiba ya penyakitnya jadi tiba-tiba macam-macam. Perasaan dulu waktu kuliah sehat, gesit gitu kan, waktu masih single gitu ya, luar biasa aktif kemana-mana, sehat-sehat saja. Kenapa sekarang enggak ngapa-ngapain kok malah jadi sakit-sakitan? Lah itu masalahnya, enggak ngapa-ngapain jadi sakit-sakitan, dimulai dari stres. Iya, kalau suaminya di rumah aja, udah jadi bos misalnya gitu ya, Dek aku kan gak kemana-mana, aku di rumah saja gitu, jadi kamu temenin aku di rumah saja ya, kamu gak usah ikutan, gak usah keluar-keluar. Ya gaduh itu ya, cocok gitu ya maksudnya. Ya kan, ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak diskusi, ada yang beraktivitas bareng gitu ya. Lah ini suaminya kerja pagi, keluar sorenya baru pulang gitu, tapi istrinya gak boleh juga beraktivitas, kesian. Dan begitu juga sebaliknya, suami misalnya, ya, ini kan kita ibu-ibu. Kalau tadi kan bagian suami gitu ya, kebetulan di sini nggak ada bapak-bapaknya gitu. Tenang Ustazah, saya rekamannya nanti saya share gitu. Tapi jangan semuanya nih nanti ya. Ya, oke. Kalau ibu-ibu bagaimana? Kita ingat bahwa gitu ya, potensi yang dimiliki oleh suami kita ya, itu juga ya kan, sebagaimana doanya orang tua supaya mereka bisa menjadi imaman lil muttaqin, kita nggak boleh tahan-tahan. Udahlah Bi, udahlah Mas, udahlah Say gitu ya. Kalau udah kerja di luar kan capek, udah di rumah aja, udah nggak ngurusin ini itu. Loh, ini masyarakatnya butuh ada yang Pak RT gitu. Mau jadi RT aja dilarang, ribet katanya. Gitu, jangan. Justru dengan adanya kita menjadi pengurus itu, disitulah gitu ya ada manfaatnya nanti ya Bu. Kalau kita jadi pejabat itu loh Bu, ya nggak sih, pejabat itu loh, jangankan jadi wali kota, ini sebentar lagi ada wali kota, ada pilkada, ada gubernur kan ya, jangankan jadi itu gitu, jadi Pak RT aja minimal sebloknya, segeluduknya itu loh, sekomplek gitu kan ya, itu kan patuh kan Bu ya sama Pak RT, betul apa betul? Ya, jadi Pak RW jangkauannya lebih luasan dikit kan begitu ya. Jadi kalau Pak RT-nya soleh, Pak RW-nya soleh, ngajakin pasti yang baik-baik, bener nggak? 17-an bagus, kegiatannya baik-baik begitu kan? Ya, terus kemudian nanti ada acara apa, ada acara bareng gitu ya, masyarakatnya ya, anggotanya, penduduknya itu diajakin dengan yang baik-baik, nggak yang aneh-aneh gitu. Betul apa betul tuh? Ya, diemong gitu, masyarakatnya diemong, di situlah gitu letaknya dakwah itu berjalan gitu. Ya kan, kebayang kalau misalnya semakin tinggi apa Bu? Semakin tinggi pejabatannya gitu ya, semakin luas jangkauan yang dipimpinnya, maka kesempatan untuk menjadi imaman lil muttaqin, menjadi seorang yang mengarahkan umat kepada kebaikan itu jauh lebih luas lagi. Ya kalau suami kita, pasangan kita punya potensi yang seperti itu, Ibu kira-kira didukung nggak? Ayo didukung nggak? Support dong, dukung, betul nggak?
ya. Kayaknya di Ronaldo seolah males gitu. Ya jangan begitu, ya kan? Karena memang itu dinamikanya. Ya, jadi inilah letaknya di mana kita harus sama-sama saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Ya, wa ta'awanu 'anil birri wat taqwa. Itu ada di dalam rumah juga di luar rumah. Ya, kerja sama di dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini kita bahas lebih banyak kepada suami istri terlebih dahulu ya. Kerjasama suami istri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini kita bahas. Ya, kenapa ini penting kita bahas teman-teman semuanya? Kemarin itu saya baru aja diskusi dengan seseorang. Beliau bilang gitu ya. Tahu nggak, angka perceraian yang banyak di Tangerang Selatan itu gitu ya, salah satunya itu disebabkan karena istri yang memiliki gaji lebih besar daripada suami. Subhanallah. Nah, itu yang memicu perceraian gitu. Saya pikir itu bukan cuma di Tangerang aja kayaknya ya, mungkin karena yang gede itu di situ ya banyak. Salah satu sebabnya ya, tapi di tempat-tempat yang lain biasanya itu terjadi juga ya. Kalau ada istri yang dia punya kedudukan atau punya uang lebih banyak, lebih tinggi daripada suami, nah ini biasanya gitu ya, biasanya itu rawan konflik di situ. Ya, hari ini kita jagain nih hati-hati kita gitu ya. Dan mudah-mudahan banyak para wanita yang tercerahkan bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, kita berumah tangga, itu adalah apa kemarin kita bilang ibadah. Ya, maka ibadah itu wajib untuk kita pertahankan. Ya, kita bangun, kita kuatkan pondasinya, kita sama-sama untuk mengarungi ibadah itu dengan apapun pengorbanan dan bagaimanapun itu harus dijaga kekokohannya. Jangan mudah dihancurkan. Ya, apalagi jangan sampai gitu ya, sang istri nih perempuan yang menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Ya kan? Jangan sampai gitu. Ya, jangan sampai nih perempuan itu, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya, beliau menyampaikan yang artinya perempuan itu salah satunya kurang bersyukur ya. Itu yang jadi sebab dia banyak masuk ke dalam neraka. Kurang bersyukur apa? Kurang bersyukur terhadap suaminya. Begitu. Ya, ini rumah tangga kita berdua gitu kan, kalau sama suami kan begitu ya. Ini rumah tangga kita berdua, yang berkewajiban untuk mempertahankan itu adalah kita berdua. Jangan hanya kamu yang harus berkewajiban mempertahankannya, tidak. Ya, laki-laki dong yang harus semuanya. Tidak hanya kewajiban laki-laki, tetapi kewajiban bersama. Maka yang pertama ya, istri bersikap bijak dalam membelanjakan harta pemberian suami. Nah, itu harus dipahami bersama. Ya, apalagi kalau misalnya ya suami itu model sistemnya gajian. Ya Bu ya, bukan orang yang bukan pengusaha gitu misalnya, bukan pengusaha yang mungkin setiap hari bisa saja dapat duit gitu kan, dapat income gitu. Ya, tapi kalau sudah misalnya pakai jatah gitu, ya sekali sebulan atau gajian seperti itu, ya kita harus bijaksana dalam mengeluarkannya. Ya, ini hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, ditulis oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda yang artinya begini: perempuan terbaik yang mengendarai onta itu adalah perempuan Quraisy, ya kan? Yang kemarin juga sudah sampaikannya. Yang paling sayang kepada anak di waktu kecil dan yang paling menjaga hak serta harta benda suaminya. Jadi orang Quraisy itu punya keterampilan dalam mengelola uang suaminya, membelanjakan uang suaminya, itu terkenal gitu.
Ya, jadi kita nih sebagai, kalau bahasa kita apa Bu, manajer ya kalau dalam keuangan di rumah itu ya. Kalau saya malah kadang-kadang saya pikir-pikir perempuan ini istri itu bosnya suami nih. Apapun suami kalau di rumah di luar gitu ya. Kenapa? Karena suami nanti habis kerja gajian setornya ke istri gitu kan, rata-rata kan begitu ya. Jadi habis kerja dia dikasihin aja semuanya ke istri gitu. Kalau yang seperti itu gitu, Masya Allah Bu, jangan mentang-mentang gitu ya, suami duitnya kita pegang semuanya, kemudian kita belanjakan sesuka hati kita, jangan. Tapi kita harus bijaksana ya. Kata orang ada kemarau, ada apa Bu, ada semi, ada kemarau, ada musim semi, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim kemarau, ya kan? Kata orang begitu gitu ya. Ada dalam kondisi gitu ya muda, ada dalam kondisi tua gitu, ya kan? Nah, ilmunya siapa namanya? Nabi Yusuf itu, Ibu masih ingat gak? 7 ekor sapi gemuk makan 7 ekor sapi kurus gitu kan? Apa tuh ilmunya? Ya, pas lagi masa panen, pas masa panen raya gitu ya, maka disisihkan, ada yang disimpan untuk apa? Untuk musim kemarau, kan begitu. Ada musim paceklik di masanya itu. Ya, maka masanya Nabi Yusuf ketika menjadi pembesar di Mesir gitu ya, tetangga-tetangganya Mesir pada kekeringan, pada kehabisan perbekalan, nggak punya pasokan makanan gitu ya. Tapi lumbung-lumbung yang dibangun oleh Nabi Yusuf itu alhamdulillah bisa ya berlimpah, bahkan masih bisa menolong tetangga-tetangga negaranya lain gitu. Ya, jadi udah berlebih gitu kan untuk Nabi Yusuf, untuk apa, kaum di Mesir sendiri. Itu kan luar biasa. Ya. Nah, salah satu kemampuan memanajemen ya harta itu harus ternyata dimiliki oleh seorang istri dalam mengelolanya gitu ya. Hanya saja Ustazah itu kok nggak ada ya di sekolah-sekolah dulu, betul nggak Bu ya? Makanya sebenarnya saya setuju banget kalau ada orang yang mau menikah itu diadakan apa Bu, pelatihan pra pernikahan, ya kan? Salah satu materinya adalah tentang pengelolaan harta, betul kan? Ya, tentang pengelolaan harta. Harta itu gitu kan, ada yang namanya harta bawaan, kemudian harta milik ya. Kalau di negara ada yang namanya harta bersama juga gitu. Nah, itu harus dipahamkan mana yang kalau misalnya harta yang memang ya dari suami dimilikinya sebelum menikah, itu kan berarti harta pribadi toh Bu. Ya, sama dengan istri, kalau misalnya dia ya kan sebelum menjadi istrinya dia memiliki harta, dibawain misalnya perhiasan oleh orang tuanya, dibawain misalnya mobil oleh orang tuanya misalnya gitu ya, itu tidak kemudian jadi berbarengan, jadi harta barengan, itu tetap namanya harta istri gitu ya. Kalau misalnya sang istri dapat mahar atau dapat mas kawin dari suami, itu punyanya istri, kan begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus paham gitu. Dan bagaimana juga tentang terkait mengelola keuangan harus paham juga. Ya, yang nggak boleh kikir banget gitu kan ya. Juga nggak boleh terlalu banyak, ya kan? Begini kan begitu ya. Begini terlalu apa kok bahasanya Bu, dermawan ya, terlalu, kalau orang Jawa bilang lumoh, loyal gitu ya, loyal banget juga gitu ya. Jangan sampai gitu ya, tapi terlalu kikir juga jangan, bakhil juga jangan, kan begitu ya. Jadi suatu hari ya Hindun binti Utbah itu pernah mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah, Abu Sofyan itu pelit ya, pelit ya. Dia tuh kalau ngasih uang belanja sama saya itu suka kurang gitu.
Terus bagaimana? Apa kata Rasulullah? Ambillah dari harta suamimu secukup ya, secukup untuk dirimu dan anak-anak. Begitu. Jadi kalau ada suami yang pelit kalau ngasih hartanya, padahal dia punya duit banyak, ya, dia punya misalnya, ya kan, dia punya di kantongnya 1 juta, ngasih kita cuman 50.000, padahal sehari itu kita belanja 100.000 loh, gitu ya. Ibu-ibu ada nggak yang belanjanya bisa kurang dari 100.000? Sekarang ya Bu, ya zaman sekarang tuh rata-rata gitu. Tapi rumah ada laki-laki yang merasa ngasih 50.000 tuh udah gede banget karena nggak pernah ke pasar tuh laki-laki, ya, nggak pernah tahu harga cabai gitu kan, nggak pernah tahu harga apa, ya, harga gula gitu kan, ya, maka dia kasih 50.000, dia pikir udah bisa cukup semuanya gitu, udah macem-macem, nanti dia pikir ada ikan, ada sayur, ada macem-macemnya gitu kan ya. Maka kalau kata Rasulullah, lihat apa yang disampaikan Hindun gitu ya, ambil, kalau kebutuhan ibu berapa, 100.000 untuk belanja sekian, padahal suaminya ada duitnya ya kan, tadi ya di kantongnya ada tuh 1 juta, dikasih cuma 50.000, ambil nggak apa-apa, tapi memang ambil untuk secukupnya tadi gitu. Oh berarti kalau kita ngambil duitnya suami boleh dong Ustazah? Enggak. Ya kan, enggak gitu, harus tetap izin. Tapi kalau tabiatnya seperti yang disampaikan oleh Hindun ini gitu ya teman-teman ya, kita boleh ngambil tapi ada catatannya. Catatannya apa? Catatannya sesuai untuk menutupi kebutuhan, bukan kesenangan loh Bu, kebutuhan ya. Tapi aku butuh beli kalung Ustaz. Itu kesenangan apa kebutuhan? Ya kan? Ya, jangan disesatkan nanti. Oh boleh dong itu enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, istri bersikap bijak dalam menyedekahkan harta suaminya gitu ya. Kalau kita mau infak, kalau bersedekah, mau mengeluarkan harta gitu kan ke orang lain gitu, baik itu keluarga kita maupun keluarganya suami, atau misalnya ya kan yang lain gitu kan, masyarakat orang lain gitu ya, maka bijaksanalah begitu ya. Jangan sampai gitu kan ya, sudah dikasih kemudian nanti malah kitanya yang kekurangan gitu. Sebenarnya udah dikasih jatah tuh gitu kan ya, tapi kemudian karena saking loyalnya kita gitu kan ya, saking loyalnya maunya sedekah semuanya gitu ya kan, terus kemudian sampai habis itu gitu ya, waktunya makan nggak ada makanan, waktunya kita butuh nggak ada duit untuk kebutuhan, karena tadi dia kan loyalnya luar biasa ya. Kalau kata para para ulama Bu, sepakat dalam fikih ya, itu boleh menyedekahkan hartanya itu berapa maksimalnya? Sepertiga ya, sepertiga yang dimiliki gitu ya, itu batasan kita amannya di situ gitu ya, sepertiga yang dimiliki. Ya, berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, dulu ada orang yang dia hendak gitu untuk mewasiatkan hartanya supaya bisa ya disedekahkan ya, dia mau sedekahkan semuanya, padahal dia punya anak, nah dilarang sama Rasulullah. Mau disedekahkan setengah, dilarang sama Rasulullah SAW. Ya, kemudian bolehnya berapa gitu ya, sampai dia mengatakan sepertiga, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau orang biasa tuh begitu, jangan kita karena kita masih biasa tadi ya Bu ya, keimanannya, atau kita masih yang ini uang yang kita punya gitu ya Bu ya. Ini kan kita belajar tentang ilmu manajemen keuangan kan, berarti gitu ya, uang yang kita punya ini dibagi begini kan, misalnya kan begitu ya. Maka ya sepertiga itulah yang memang ya maksimal kesunahan untuk dikeluarkan ya. Jadi kalau misalnya kita ada uang 100.000 misalnya ya kan, itu berarti yang dikeluarkan berapa Bu? 30
ya, 35.000 atau 30 sampai 35.000 untuk belanja. Jadi berarti 65.000 itu gitu ya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari, ya kan? Untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah itu konsepnya seperti itu. Dalam ilmu ininya angka sedekahnya gitu ya, angka yang dikeluarkannya itu seperti itu, boleh seperti itu. Bagaimana kalau misalnya gitu ya kita menyedekahkan makanan dari rumah tanpa diketahui oleh suami gitu. Kalau kita menyedekahkan harta suami tanpa diketahui suami, tanpa izin sama suami gitu kan ya, ibu dapat pahala separuh, suami dapat pahala separuh gitu ya. Terus tapi kalau diizinkan, kita izin tuh dulu sama suami gitu ya, maka dapatnya pahalanya utuh. Makanya sering-sering ngobrol sebenarnya sama suami ya, sering-sering ngobrol sama suami. Bang, si Ano begini, butuh sama kita gitu ya. Kemarin dia bilang begini, kita ada duit nggak untuk ngebantu? Ada, di tabungan ada, misalnya ada saudara kita butuh misalnya ya, butuh 1 juta gitu kan, di tabungan kita ada 100 juta gitu misalnya gitu ya. Bisa nggak dikasihin gitu ya? Kalau 100 juta kan mas berarti kan banyak kan Bu ya, berarti jatah yang bisa ditasarufkan untuk ngebantu atau sedekah berapa Bu tadi? 35 juta kan gitu ya. Kalau baru dipinjam orang 1 juta kan ya kan kecil lah ya, insya Allah gitu kan ya. Ya kalau misalnya kita keluarkan ya alhamdulillah gitu. Kalau pakai izin suami sebelum kita keluarkan itu kita dapat pahala penuh. Suami dapat pahala penuh tanpa mengurangi satu dengan yang lain. Enak kan? Enak yang mana? Izin sama suami kan? Ngobrol sama suami sebelum dikeluarkan. Tapi kalau kita keluarkan sendiri tanpa izin sama suami, ya kan, ini ibu-ibu biasanya tuh suka begini, saya menolong saudara saya nggak pakai ngomong sama suami saya, ribet kalau ngomong sama suami, yang ngomong kali gitu tuh, ya kan, ya ibu pengen pahala separuh apa pahala penuh, kan begitu ya. Kalau nggak ngomong sama suami, dapatnya pahala separuh, terus kemudian nanti ya kan suaminya yang dapat pahala separuh, gitu. Jadi Bu kalau sama suami kita tuh banyakin cerita, banyak ngobrol ya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, jangan sampai ada yang disembunyikan, apalagi dalam masalah harta ya. Hadisnya Rasulullah pernah bersabda, artinya begini, apabila seorang istri menyedekahkan makanan dari rumahnya tanpa berlebihan, maka ia berhak mendapatkan pahala dari makanan yang disedekahkannya itu, sedangkan suaminya berhak mendapatkan pahala atas pekerjaannya. Jadi tadi disampaikannya ya, itu di syarahnya ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau dia gak berbicara sama suaminya duluan, dapatnya setengah-setengah, suaminya dapat setengah, dia dapat setengah. Tapi kalau dia ngomong dulu sama suaminya, sama-sama dapat pahala yang utuh, Masya Allah ya. Kita tuh berdoa banget ya Bu ya, suami-suami kita tuh hatinya lembut kan begitu ya, gampang juga untuk ya menolong orang, kita juga ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang. Bu, kalau kita menjadi orang yang orang susah datangnya ke kita ya, itu gak usah gerundel Bu, bersyukur aja. Kalau kita bisa ngebantu, artinya kan kita punya kelonggaran, betul nggak? Ya, punya kemampuan. Orang pun datang ke kita itu kan karena melihat dia sepertinya yang bisa membantu saya, betul nggak? Nggak usah takut nanti dimanfaatkan bagaimana Ustazah. Kan kita sudah punya tuh tadi, ya kan acangannya. Kalau memang kita ada, berarti kan kita ringankan untuk bantuin kan, gitu ya. Ketika kita maaf enggak bisa, mungkin yang lainnya bisa, atau kita kasih bantuan semampunya kita gitu kan ya. Jadi orang datang untuk minta itu sudah menutup rasa malunya dia kepada kita, dan emang dia butuh banget datang kepada kita. Jadi nggak usah berpikiran untuk kita tuh dimanfaatkan terus. Lihatin aja kondisinya. Orang yang datang minta bantuan pasti orang susah, betul nggak Bu? Pasti orang susah gitu ya, pasti orang susah.
Kita lihatin aja, dia pasti orang susah. Mau dia datang berkali-kali pun itu pasti dia masih susah. Dalam susahnya dia datang sama kita gitu ya. Kalau memang kita ada dan memang kita punya gitu ya, maka udah nggak masalah gitu. Kita bantu karena itu ibadah. Ya mudah-mudahan gitu ya, kita sama suami itu punya apa Bu? Punya pemikiran yang sama. Ya, tapi Ustazah orang itu memang memanfaatkan orang lain. Judulnya ceritanya beda kalau begitu. Ya kan, kayak judul cerita sinetron itu. Ya, normalnya orang mukmin itu kan punya harga diri. Satu punya malu lah. Satu punya malu dulu. Kalau harga diri belakangan malu pasti. Iya kan? Setiap orang tuh punya malu gitu. Tapi datang kepada kita itu pasti malunya sudah dilipat. Ya kan, orang butuh. Apalagi kalau itu teman kita tahu kesolihannya, ya kan. Apalagi saudara kita gitu ya. Ada orang wanita nih, ya kan. Dia ngadu sama sama saya ya, beberapa kali saya ketemu sama yang seperti ini gitu. Ustazah, saya tuh sebel banget deh. Kenapa? Itu loh saudara-saudaranya suami saya itu gitu ya, kalau susah pasti yang dicari suami saya gitu. Ya Allah Bu, bersyukurlah punya suami yang baik begitu, suami yang ringan tangan ngebantu saudara-saudaranya, ya kan. Satu itu dulu ya. Yang kedua mungkin tadi cara membantunya gitu ya, terus kemudian bagaimana memanajemen ya dalam dia ngebantu, terus kemudian memberikan hartanya itu ya harus diilmuin nih, paham nggak ya? Dia harus ada ilmunya nih. Rasulullah ada seorang laki-laki datang kepada beliau gitu ya, satu dia minjem atau minta uang, bukan minjem, minta, dikasih aja. Kayak sekali datang itu nggak pernah lihat dia datang dia minta, dikasih aja. Tapi yang kedua kali itu orang datang lagi gitu kan, baru kemudian Rasulullah nanya, kamu di rumah punya apa, kan begitu. Diajarin untuk apa? Untuk ya bagaimana supaya dia bisa menghasilkan ya. Tapi kita memiliki pasangan yang baik, dermawan, mampu dan mau membantu orang lain ya, baik entah itu seorang istri ataupun suami, itu adalah karunia, kebaikan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena biasanya orang kalau karakternya dermawan, itu dermawan ke siapa saja. Ya betul kan? Loyal itu loyal ke siapa saja gitu. Biasanya loyal ke istrinya, pasti itu loyal ke anaknya gitu. Makanya dia sama orang juga loyal gitu. Ada orang minta tolong dia nggak tega gitu. Maka biasanya kalau sama istrinya, sama anaknya itu lebih daripada itu gitu. Betul apa betul Bu? Ya, tapi kalau orang yang pelit itu biasanya gitu ya, pelit dimintain tolong oleh orang lain, itu sama istrinya juga, jangankan sama orang lain, sama istrinya juga biasanya pelit, sama anaknya pelit juga gitu. Ya, maka wajar kalau misalnya sama orang lain pelit gitu. Ya, nah kita bersyukur tuh kalau punya suami yang baik, suka nolong orang lain. Ya, cuman diatur saja, diilmuin ya, ilmu bagaimana supaya gitu ya tetap kejaga nih ya stabilitas ekonomi keluarga ngomong apa udah agak tinggi banget ngomongnya ya kan, supaya nggak goyah gitu loh. Betul kan Bu ya? Jangan sampai kita ngebantu orang lain kitanya juga kesusahan gitu, dan itu kan ada ilmunya ya. Kemudian yang keberapa tadi Bu? Yang ketiga sekarang ya, itu istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dari harta suaminya. Ya, kalau memang kita dapatnya sumbernya gitu ya dari suami gitu, maka kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain pun begitu. Ini nggak ngajarin pelit loh Bu. Ya, tapi memang kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena itu amanah. Amanah suami dititipkan kepada kita. Dek, kamu kelola ya hartaku gitu ya. Jadi ini ATM gajiku, terus ATM pendapatanku, pokoknya duitnya itu kita yang kelola. Maka ketika kita yang dikasih amanah seperti itu, kita harus bijaksana.
Jangan terbawa emosi, jangan terbawa kondisi, jangan terbawa gengsi. Paham Bu? Ya kan? Kalau misalnya kita tidak mampu gitu ya, hanya karena faktor gengsi, maka jangan dipaksakan sampai uang belanja habis gitu ya. Teman-teman kan lagi pada ngerayain ulang tahunnya si Fulana gitu ya. Wah, teman-teman kadonya bagus-bagus, keren-keren misalnya gitu kan. Ya, terus kalau kita ngadonya nggak keren misalnya kan nggak enak. Nah, padahal kita nggak mampu tuh ngikutin yang seperti itu, ya kan? Jangan kebawa gengsi Bu. Ya berarti circle kita nih salah kalau begitu, ya kan? Ya ini ada amanah, nanti itu termasuk kalau memang kondisinya seperti itu, kita dititipin harta oleh suami untuk mentasarufkan gitu. Membelanjakan itu dalam bahasa Arabnya tasarruf ya, membelanjakan di bagi-bagilah, dibelanjakan di ya itu tasarruf, ditasarrufkan ya, maka kita harus amanah. Saya punya teman ya, walaupun kita nggak harus seperti itu banget ya, suami kebetulan nggak nuntut yang sampai seperti itu, tapi saya punya teman Bu, teman saya itu dia nunjukin buku catatan tuh tebelnya segini, buku catatan dari sejak dia nikah sampai sekarang itu suaminya ngasih uang dicatetin sama dia, dipakai buat apa, itu ada semuanya. Masya Allah, rajin banget kata saya, rajin banget ya Allah gitu ya. Iya Bu, kan amanah amanah uang dari suami, karena suami itu memasrahkannya kepada saya gitu. Ya Allah, rajin banget. Terus habis dari situ ngobrol sama temen itu yang dia punya cerita begitu, saya langsung ngobrol sama suami saya. Ya, gini ya. Iya kan Bu ya? Kita kan membebaskan diri juga gitu. Nggak mau terlalu rumit, nanti jangan sampai 100 rupiah jadi masalah gitu. Betul nggak Bu ya? Kalau kita terlalu rumit begitu deh, pokoknya uang yang sudah ayah berikan kepada Umi ya, kita akatan ini ya, terserah sama Umi mau dipakai buat apa. Ikhlas gak ya? Kita pakai potong kompas kalau saya begitu. Ikhlas kan ya? Ikhlas gitu. Ayah percaya kan sama Umi? Percaya gitu. Bener-bener gak akan nanyain kan gitu ya? Enggak gitu. Pokoknya kalau kurang aku bilang, kalau lebih nggak akan bilang. Ibu-ibu ada yang begitu juga nggak? Kalau kurang teriak gitu, ayah duitnya kurang gitu ya. Tapi kalau lebih diem baik gitu ya. Tiba-tiba tuh masuk masuk dana cadangan aja gitu. Kalau ibu rumah tangga kan sukanya begitu ya, mikirnya itu jauh gitu ya, mikirnya luas gitu. Ya udah, akhirnya saya begitu aja sistemnya kalau di rumah sama suami saya. Pokoknya ya percaya gitu ya, insya Allah duitnya bermanfaat dan memang untuk hal-hal yang baik. Masya Allah, udah selesai, akadnya selesai. Jadi mau dikasih berapapun gak perlu saya nyatet-nyatet. Pernah saya berusaha untuk nyatet, cuman bertahan 2 hari aja. Habis itu selesai. Pusing kata saya. Masya Allah. Ya, kalau ibu-ibu di rumah pakai akad apa enggak sama suami? Ya, udah gitu aja. Udah, pokoknya ini kalau sudah dikasih udah hak saya gitu ya. Terserah mau dibelanjakan bagaimana. Tapi ya Bu ya, di sini kita diajarkan untuk bijaksana. Ya, jangan berlebihan, jangan dalam memberikan hadiah ke orang lain juga begitu. Ya, jangan memaksakan sampai pada melampaui dari apa yang kita sanggup gitu. Udahlah biasa aja gitu. Kalau memang sanggupnya ya kan nggak harus memaksakan gitu. Dan insya Allah pun orang itu misalkan kita ketemu sama satu kondisi yang Bu, orang itu nggak enak loh sama kita, tenang aja. Gara-gara kita kasih sesuatu yang semampunya kita, dia jadi sikapnya rada-rada gimana gitu ya sama kita, itu hanya sementara saja. Yang penting kan apa yang kita kasih itu sesuatu yang pantas gitu kan. Ya jangan juga Bu, kita level kan, setiap orang levelnya beda-beda. Betul kan Bu ya? Ya,
Kalau misalnya ada orang yang levelnya, oh dia kalau beli misalnya tas harga 50 juta, 100 juta itu kayak beli kerupuk ya kan, ya enggak apa-apa, itu jangan disamakan dengan kita, kan begitu ya. Misalnya kalau apa namanya, kok kita sih, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau saya misalnya gitu ya, levelnya gitu, yang segini gitu kan, misalnya yang segini gitu ya, nggak akan memaksakan begini gitu ya, tapi ketika ketemu sama orang yang gitu levelnya begini, ketika kita kasih yang ini karena mampunya memang segini gitu ya, pantasnya itu gitu ya. Nah dia misalnya kurang gimana, tenang aja, itu hanya bertahan, perasaan itu hanya bertahan sehari 2 hari. Yang penting adalah bagaimana akhlak kita, ya kan? Akhlak kita kepada seseorang itu tidak akan mengurangi. Pemberian itu tanda cinta kita sama seseorang. Hadiah itu menumbuhkan perasaan cinta sama seseorang, ya. Orang itu memang seneng Bu kalau dikasih hadiah, ya kan ya. Mau hadiahnya seperti apapun, nggak harus yang mahal, betul nggak Bu ya? Sesuatu yang gitu ya dikasih itu ya, rasanya itu, oh dia kok ngasih aku, berarti merhatiin aku, berarti ada perhatiannya, kan begitu ya. Itu aja sudah menimbulkan perasaan kasih sayang gitu. Maka harga atau loyal yang harus sampai sekian atau berapapun itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya kalau kebetulan ketemu sama orang, tenang aja. Baiknya akhlak kita, tulusnya pergaulan kita, ya kan, itu akan membasuhnya, ya, membasuh kekecewaan. Lama-lama dia akan tahu gitu kan, perhatian kita itu, baiknya kita gitu ya, itu bukan hanya sekedar dari nilai angka berapa yang kita kasihkan, ya kan Bu ya. Sama misalnya sama orang tua juga begitu. Apa gunanya kita kasih hadiah sama orang tua sampai misalnya dikirimin orang tuanya mobil gitu kan, mobil apa misalnya ya, mobil Fortuner gitu, tapi nggak pernah ditengok, nggak pernah diperhatiin, nggak pernah ya kan ditelepon, nggak pernah divideoin gitu, nggak pernah disapa. Apa gunanya begitu, betul nggak ya? Jadi perhatian, kasih sayang itu akan lebih bermanfaat. Sampai orang tua kadang-kadang kenapa-napa, ada apa-apa sampai orang tua dia nggak tahu. Apa gunanya begitu kan? Ya jadi pasti akan perhatian kita, kasih sayang, akhlak kita itu pasti akan menjadi apa? Nilai plus yang utamanya. Ya jadi itu tadi yang ketiga. Yang keempat, istri hendaklah membantu suaminya yang miskin. Nah ini tadi yang disampaikan ya dalam apa namanya, dalam prolog tadi ya. Banyak orang cerai gara-gara dia merasa ya kan kaya. Ini perempuan nih Bu ya, kalau dia bisa cari uang, bisa punya penghasilan banyak, dia merasa nggak butuh sama laki-laki, dia merasa nggak butuh sama suaminya. Hati-hati, ya kan? Itu kesombongan, ya, kesombongan. Jangan sampai kita memiliki sifat yang seperti itu. Ya, terus ada banyak perempuan-perempuan yang, gitu ya, dia mengecilkan peranan suaminya hanya karena gaji suaminya tidak seberapa. Nah itu hati-hati, setan itu Bu, setan gampang masuk di situ. Ya udahlah, oh kan kamu yang beli ini beli itu, kan kamu yang apa namanya menyokong keluarga gitu ya, jadi kamu aja yang jadi ininya, kamu aja yang bisa ngatur, suami kamu harus tunduk sama kamu. Nah itu setan itu kalau sudah diturutin kemudian jatuhnya ya kan, perempuan merasa punya power, perempuan merasa bisa ngatur suaminya, perempuan merasa gitu ya dia paling tunggu aja, sebentar lagi hancur rumah tangganya. Kalau udah hancur rumah tangganya, nih setan kepuk tangan dia, ya, kepuk tangan, ya kan, setan dapat penghargaan, ya, penghargaan yang paling tinggi diraih oleh setan adalah ketika bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Maka itu kenapa perceraian itu dibenci sama Allah.
Karena Allah itu Maha Rahmanur Rahim, ya, kasih sayangnya itu luar biasa tinggi. Maka Allah pun suka dengan orang yang saling berkasih sayang. Rumah tangga, ya kan, itu adalah bangunan atau satu sistem, di situ tempat mencurahkan kasih sayang, baik kasih sayang suami dan istri, kemudian orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Tempatnya itu dalam rumah tangga. Maka kalau rumah tangga itu sudah hancur, tidak ada lagi kasih sayang, itulah setan dapat penghargaan yang paling bergengsi. Pokoknya award yang paling bergengsi, award-awardan itu didapat setan itu yang paling keren itu ketika memisahkan suami dan istri, bercerai akhirnya. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya, walaupun misalnya seorang istri punya pendapatan, punya penghasilan, ya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada suami, tetap yang namanya suami itu adalah pemimpin di dalam rumah kita. Jangan sok ngatur. Ya, banyak Bu terjadi hal itu yang mengakibatkan perceraian terjadi. Apalagi kemarin pas di COVID, ingat gak Bu ya? COVID itu kan ngakibatin banyak orang yang di PHK, betul? Ya, terus kemudian orang yang punya usaha-usaha tutup gitu. Ya, tapi ibu-ibu itu naik dia pendapatan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu jadi usaha-usaha yang lancar, usaha-usaha yang menghasilkan itu usaha rumahan. Tiba-tiba yang belum pernah berusaha apa-apa, dia buka catering, dia buka ya kan PO makanan apa segala macam. Itu ibu-ibu kan? Ya, terus kemudian tiba-tiba ya ibu-ibu pada jualan skincare, pada jualan, itu kan boomingnya pas lagi happeningnya ya, termasuk saya ya kan waktu itu ya, jualan perawatan tubuh itu luar biasa gitu kan. Itu justru meroket, perekonomiannya naik, itu yang diperhatikan tuh dari sisi perempuan. Maka yang terjadi ya, laki-laki nggak bisa kerja, yang bisa kerja perempuan merasa ya memiliki otoritas, dia mentang-mentang ya. Terus ada yang curhat juga begini, Ustazah, suami saya tuh sudah nggak bisa kerja, jadi saya yang nopang perekonomian keluarga. Ibu bisa kerja, bisa. Jadi rezekinya bagaimana? Lancar nggak? Lancar, alhamdulillah gitu. Dulu suami bisa kerja, bisa. Dulu suami kerja, ibu di mana? Kerja nggak? Enggak, di rumah. Sekarang gantian, suami nggak bisa apa-apa, Ustazah. Saya kan sebel. Loh, saya sebel. Bilangnya saya sebel. Dulu suaminya kerja, ya kan? Sudah pernah mengalami episode dia yang keluar, tapi kemudian mempertahankan rumah tangga dengan segala yang kemampuan yang dia punya gitu ya, untuk menghasilkan maisha gitu. Giliran suami ya sedang tidak bisa, ternyata rizkinya dari arah lewat istrinya, seharusnya itu kondisi yang disyukuri, bukan kondisi yang disebeli. Masih alhamdulillah istri menjadi wasilah untuk datangnya rizki. Coba ada di luar sana yang suaminya gak bisa kerja karena di PHK, istrinya juga gak bisa kerja, apa gak semakin sulit itu kondisi? Betul gak Bu? Maka kalau ada wanita yang bisa gitu kan ya, jadi sarana rizki, maka bantulah suaminya, bantulah dengan senang hati, bantulah dengan perjuangan. Kita ingat bahwa rumah tangga itu dibangun bersama. Rumah tangga ini adalah tempat ibadah bareng-bareng. Ini ibadah bareng-bareng kita sama Allah, maka harus diperjuangkan bareng-bareng. Kalau sekarang giliran istrinya yang menjadi wasilah untuk memperjuangkan ya kan ekonominya, maka tetap disyukuri dulu gitu. Suatu hari ya ada seorang sahabat ya, nama siapa nih, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Zainab? Ceritanya begini ya, dia punya kalung ya kan,
kemudian dia hendak menyedekahkan kalungnya. Ya, maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau sedekahkan kalungku ini, ya kan? Tapi mau saya sedekahkan, ya suami saya sama anak saya bilang yang paling berhak mendapatkan sedekahnya Umi itu adalah kami, gitu. Nah, ini istri Zainab ini rasanya kan gimana ini, serka bangga, mau sedekah kok, gitu kan? Sedekah kan pikiran kita tuh selalu sedekah tuh ya untuk orang lain, betul nggak Bu? Iya kan? Sama Zainab juga begitu, dia pikir gitu, ya berasa kurang serk nih atas apa yang disampaikan oleh suami dan anaknya. Maka kemudian datang kepada Rasulullah, apakah benar ya Rasulullah, aku bagaimana harusnya, tak sedekahkan kemana ini kalungku, gitu ya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, suamimu benar ya Zainab, gitu. Suamimu benar. Kenapa? Karena suaminya nggak punya, ya suami dan anaknya termasuk kategori orang yang miskin. Ya, maka akhirnya apa? Dia sedekahkan kalung itu untuk suaminya. Suaminya dipakai buat apa? Buat menghidupi dia juga, begitu. Jadi boleh Bu sedekah sama suami, boleh. Istri itu tidak punya kewajiban untuk menanggung ma'isyah keluarga. Catat itu. Ya, sekaya apapun istri itu tidak punya kewajiban untuk menanggung ma'isyah keluarga. Ma'isyah itu apa? Kebutuhan hidup keluarga itu nggak ada tanggungannya, istri nggak ada tanggung jawab istri di situ, nggak ada, gitu kan ya. Siapa yang bertanggung jawab? Suami, ya suami. Tetapi ketika istri ya kan memberikan sedekah sama suami, ya maka itu menjadi sedekah terbaik. Dia yang punya harta, Mas, nih aku punya duit banyak nih, aku sedekahkan duitku kepada kamu, gitu ya. Disedekahkan hartanya kepada suaminya. Itu dia punya dapat 2 pahala kata Rasulullah. 1 pahala silaturahim, gitu, dia menjaga ikatan ini loh Bu. Ikatan ya supaya tetap berjalan berlangsung, ikatan pernikahan itu supaya nggak retak. Berapa banyak pernikahan retak gara-gara permasalahan ini. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu, mudah-mudahan enggak ya Bu ya, kita masya Allah, mudah-mudahan kita selalu berdoa senantiasa minta sama Allah suami-suami kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bisa memberikan dan mencari rezeki yang halal yang thayyib ya, dan Allah ridho kepada mereka, ya dimudahkan selalu ya. Tapi kalau ada di luar sana gitu ya, laki-laki yang kemudian disedekahi oleh istrinya, maka istri ini dapat pahala 2. Karena apa? Istrinya mempertahankan rumah tangganya dari kekurangan, dari kehancuran, itu 1. Yang kedua, pahala sedekah. Nah, yang 1 ini tadi itu pahalanya masya Allah banyak Bu, pahalanya banyak. Harusnya itu kewajiban suami, tetapi ternyata suami dapat sedekah dari dia. Ini contoh ya Bu ya, ibu datang ada tamu ya, tamu itu lapar, dia haus ya kan, Bu saya mau pergi sholat di masjid, kebetulan rumah ibu pas di depan pintu sana gitu, saya belum sholat di masjid, saya belum sholat isya ya kan, tiba-tiba datang, atau duhur, jangan isya, kalau isya malam-malam kan ya. Bu, saya mau sholat tapi saya nggak sanggup berdiri Bu, kenapa? Haus saya, lapar saya, boleh tak Bu saya minta minum dan makan gitu, biar saya bisa sholat di masjid ini dengan khusyuk gitu, dengan tenang gitu, dalam keadaan kenyang gitu kan ya, misal tuh. Kemudian ibu kasih tuh dia minum, ibu kasih dia makan. Dengan minum dan makan yang ibu kasihkan kepada dia, itu kemudian dia masuk ke masjid, sholatnya dia ya itu mendatangkan pahala buat ibu gitu. Selama dia kenyang, dia beraktivitas tadi, dia habis sholat misalnya, kemudian dia ngaji, itu setiap ngajinya dia, huruf yang dia baca mendatangkan pahala untuk ibu. Begitu terus, nanti apa lagi yang dia lakukan? Dia zikir misalnya, ya kan? Atau misalnya habis itu dia bekerja, ya kan?
saya kerja Bu, habis sholat saya kerja, dapat kemudian rezeki dari pekerjaannya dipakai untuk apa? Dipakai untuk menghidupi keluarganya, maka apa yang dia lakukan, kekuatan yang dia dapat, kekuatan fisiknya tadi dari makanan dan minuman yang kita sedekahkan kepada dia, itu ibu dapat pahalanya terus. Itu. Nah, bagaimana kemudian kalau ada seorang istri dia sedekah sama suami, ya kan? Ini kan suami punya kewajiban untuk apa? Memenuhi tanggung jawab. Wong suami yang bekerja, kemudian dia dapat rizki, kemudian dia pakai rizki itu untuk menghidupi keluarganya, itu dia seperti orang yang berjihad fisabilillah. Betul apa enggak? Kalau suami dapat pahala itu, maka istri pun yang sedekahin tadi itu dapat juga pahala tanpa mengurangi pahala suami. Jadi gede Bu pahalanya kalau kita ngebantu suami. Ya, seorang istri membantu perekonomian suami itu pahalanya gede. Jadi jangan dicederai. Ini kan yang jadi masalah, yang sering jadi masalah kan. Jangan dicederai. Maksudnya dicederai bagaimana? Jangan kemudian ketika kita sudah mengeluarkan harta, kita sudah bersedekah, kemudian kita ungkit-ungkit, kita ngomongin terus sampai suami gak enak kalimatnya didengar. Ya, kesian sampai suami serasa kayak jadi terdakwa. Betul gak? Ya, sampai kayak suami itu gak punya harga diri di rumah. Ya, masih mending kalau cuma di dalam rumah doang. Ini biasanya perempuan ngalor ngidul ke sana kemari sama mertua, sama babu, sama orang tua, keluarga besar. Ini suaminya diomongin berjilid-jilid nggak selesai-selesai. Ada loh Bu yang begitu. Ya kan? Ini ya Allah, kesian. Padahal kalau dia ikhlas itu pahalanya luar biasa besar. Ya kan Bu ya? Tapi kenapa terjadi begitu? Nah, ini saya pernah mendapati juga nih kondisi ya. Seseorang yang seperti itu, ya kan? Dia punya kerjaan, suaminya punya kerja juga. Tapi mungkin istrinya tuh yang kerjaannya tadi lebih banyak, hartanya lebih banyak gitu ya. Itu tuh keluarga besarnya begitu digituin. Gitu. Ya diomongin, dijelek-jelekin terus, dan itu sampai kedengaran ke anaknya. Dan anaknya tumbuh menjadi orang yang tidak suka dengan bapaknya karena ibunya tadi ngomongnya. Hati-hati nih perempuan. Iya kan? Namanya anak loh Bu, selalu banyak waktu dengan ibunya. Betul gak? Ya, coba bayangkan itu dampak psikologisnya kepada anak. Ya, dia luka hati batinnya, kemudian rasa benci sama bapaknya, padahal itu bapaknya kerja, suaminya kerja padahal, menghasilkan padahal. Ya, tapi itulah saya paham betul bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, ya kan, para wanita, ya kan, ya tasaddaqna, sedekahlah kalian. Ya, kenapa? Karena kalian ini banyak masuk neraka nih. Perempuan tuh banyak masuk neraka. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan yang modelnya begitu, nggak bersyukur dengan suaminya. Ya, maka jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di dalam Fathul Bari disebutkan dari Iyad bahwa Zainab ketika itu dia menyedekahkan hasil kerajinan tangannya. Ya, jadi dia juga kemudian memberikan apa yang dia kasih ya tadi ya, yang dia minta izin sama Rasulullah, kemudian diberikan kepada suaminya. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa Bu? Istri berkonsultasi dengan suami ya dalam menafkahkan hartanya. Tadi sudah disampaikan. Ya, lebih baik kita apa Bu? Ngobrolnya ya terbuka sama suami. Nggak ada yang ditutupi. Ya kan? Nah, jadi ketika kita menyedekahkan harta, ketika ya memberikan memberikan sesuatu, mentasarufkan harta, sebaiknya kita ngobrol sama suami. Karena apalagi kalau itu adalah harta yang dimiliki oleh suami gitu ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, ya setelah berkhutbah beliau datang ke barisan barisan perempuan, ya kemudian beliau mengatakan, ya kan, bahwa banyak sekali perempuan yang masuk di dalam neraka, ya maka bersedekahlah gitu. Tapi apakah perempuan itu tidak boleh gitu ya menyedekahkan hartanya sendiri gitu kan ya tanpa sepengetahuan suami? Jawabannya boleh. Boleh. Harta sendiri nih gitu ya. Terus kemudian ya udah mau saya kasih gitu kan ya, harta punya dia, mau disedekahkan gitu. Karena pada waktu hadis itu disampaikan gitu ya, ada di antara para sahabat ya, dia melihat bahwa ada seorang perempuan yang ya bukan hanya seorang, beberapa wanita ya dari mereka itu ketika Rasulullah bilang, para perempuan tasaddaqna gitu ya, sedekahlah kalian gitu ya. Ya, karena sesungguhnya aku melihat ya banyak penduduk neraka itu banyak dari kalangan kalian ya, dari kalangan perempuan gitu. Maka kemudian banyak di antara mereka yang kemudian melepaskan cincin, melepaskan gelang gitu, dan kemudian melepaskan anting mereka gitu untuk disedekahkan, ya. Dan itu boleh. Ya. Jadi kalau di sini disampaikan begini ya, bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim ya keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya, mereka berkata ya, aku mengikuti sholat hari raya bersama Rasulullah, lantas kaum perempuan datang, beliau segera memberi nasihat, mengingatkan dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Lalu aku melihat mereka segera menanggalkan ya perhiasan dari telinga mereka gitu untuk diserahkan kepada Bilal, sahabatnya Rasulullah SAW. Ya teksnya begitu di dalam di dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya dalam hadisnya. Ya jadi boleh tanpa izin sama suami kalau memang itu hartanya sendiri. Ya. Terus kemudian, nah itu tadi kan tentang apa Bu? Tentang masalah konsultasi masalah nafkah. Ya perbankan masalah nafkah. Nah sekarang yang kedua ya tadi kerjasama suami istri dalam memenuhi kebutuhannya. Nah sekarang kerjasama suami istri dalam menyelesaikan urusan rumah tangga bagaimana? Ya kan, Ibu, betul yang dikatakan oleh guru-guru kita para ulama itu tidak kita pungkiri bahwa gitu ya, tidaklah kewajiban seorang istri ketika ya pekerjaan rumah tangga kayak memasak ya seperti memasak, terus kemudian mencuci, membersihkan rumah gitu ya. Mayoritas ulama fikih, para mazhab ulama fikih itu mayoritas memang mereka mengatakan secara fikih itu bukan kewajibannya istri. Misalnya kayak masak, menyediakan makanan, terus kemudian apa Bu? Bersih-bersih rumah, ngepel, nyetrika, yang kayak gitu loh Bu. Itu tuh ya kan para ulama fikih mengatakan itu bukan kewajiban istri gitu. Tetapi gitu ya, saya selalu bilang ya kalau kita belajar fikih itu jangan hanya fikih saja. Kemarin kan disampaikan juga gitu ya. Ya, karena rumah tangga itu dibangun asas bersama ya, maka ya kan bergotong royonglah gitu kan bahasanya. Bekerja samalah gitu. Ya, bekerja samalah dalam hal menyelesaikan permasalahan. Ya, baik permasalahan yang sifatnya tadi ya pekerjaan bersama di rumah maupun hal-hal yang lain. Ya, maka biasakan bermusyawarah. Pun begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika ada sahabat tanya dengan siapa? Aisyah. Ya, hei Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah seperti apa sih? Kan begini. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah kalau di rumah gitu? Ya Rasulullah itu biasa, beliau itu kalau di rumah dia ngebantu istri-istrinya gitu. Ya, kadang-kadang Rasulullah menyiapkan makanannya sendiri, perhatikan. Ya, hei para laki-laki. Nggak hanya ngandelin istrinya gitu kan. Ya, itu Rasulullah tuh nyiapin makanannya sendiri. Kadang-kadang Rasulullah itu juga ya menjahit bajunya yang robek, dijahitnya sendiri. Kadang-kadang Rasulullah itu memperbaiki sepatunya sendiri gitu. Dan Rasulullah itu tidak merasa gengsi
tidak merasa canggung gitu ya ketika membantu pekerjaan istrinya. Begitu. Ini Rasulullah loh Bu. Ya kan Bu ya? Rasulullah gitu kan. Ya kalau tentu laki-laki yang manapun dimanapun itu nggak ada sepersekiannya sama Rasulullah SAW, ya kan. Kadang-kadang yang laki-laki biasa yang nggak gitu kan nggak bisa dibandingkan sama Rasulullah merasa gengsi gitu kalau bantu pekerjaan istri. Padahal gitu ya, satu, pekerjaan rumah tangga secara fikih itu tidaklah kewajiban istri. Satu. Dua, ya, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ringan tangan membantu istrinya dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dua alasan ini seharusnya sudah cukup untuk memberikan pelajaran kepada para suami, pada laki-laki. Makanya dari sisi laki-laki juga harus dibekali itu ya. Kalau yang mau menikah gitu, kasih tahu anaknya laki-laki gitu. Jangan terlalu ya seperti tradisi patriarki gitu ya Bu ya. Yang mana misalnya ya laki-laki itu maunya dilayanin sampai disuapin. Ya kan benar-benar sampai ini gitu ya. Ya. Tapi kalau ada istri yang mau melakukan itu semuanya, top banget. Itu istri yang Masya Allah. Ya, istri yang pengen ngambil banyak apa Bu? Banyak pahala. Ya, itu sedekah nanti. Ya, itu menjadi kebaikannya dan itu menjadi apa? Bagian dia gitu. Maka tuh ada ulama yang menyampaikan, ini kan berarti kalau sepakatnya ulama, jumhurnya ulama, bukan sepakatnya, jumhur itu berarti pendapat yang banyak. Tadi sudah disampaikan kan ya, bukan kewajiban istri. Tapi ada ulama yang mengatakan, oh itu mah tetap kewajiban istri. Kenapa? Dia alasannya begini Bu, tapi ini perlu kita tadaburi juga, bukan sesuatu yang ditolak ya, pendapatnya bukan sesuatu yang ditolak, benar-benar kita harus apa ya, kita pertimbangkan. Artinya gitu, kita tidak hanya saklek pada kaul yang rojih saja gitu, tapi ada pendapat loh yang bisa kita pertimbangkan. Kalau itu pendapatnya betul, kalau itu pendapatnya kita rasa ya kan ya, sesuai dengan kondisi kita, kenapa tidak? Betul Bu ya? Walaupun misalnya itu minoritas ya, minoritas dari ulama maksudnya gitu ya. Apa yang beliau katakan ya? Satu, beliau ya menyampaikan hujahnya itu adalah terkait dengan ya bahkan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri beliau Fatimah ya, Fatimah ngadu kan sama suaminya, ini loh aku kapalen. Karena apa? Kalau bahasa Jawa kan kapalen ya Bu ya. Nah, jangan dicari kapal di tangan, jangan. Kapalen itu apa? Kalau bahasa Indonesia apa Bu? Hah? Enggak, bukan cantengan, tebel gitu ya. Nah, kulitnya kasar, tebel gitu ya kan. Nggak ada lah berarti ya. Nggak ada bahasa Indonesia, tapi pada paham semuanya kan ya. Tangannya itu apa namanya, kalau orang Jawa bilang kapalen gitu kan. Kenapa? Karena beliau itu ngegiling roti sendirian. Zaman dulu kan ya, kalau bikin roti giling gandum sendirian gitu kan, dia siapin pekerjaan ini sendirian. Itu dilakukan oleh Fatimah. Masya Allah, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita siapa? Ya kan Bu? Gitu. Nah, kata itu satu dalilnya. Fatimah aja itu melakukannya. Yang kedua dalilnya, ya beliau mengatakan begini. Kalau suami sudah punya tanggung jawab untuk mencari ma'isyah di luar, begitu kan ya? Maka gitu kan, istri ini tanggung jawabnya apa? Ya kan? Nah, berarti masalah internal rumah tangga, ya kan, itu adalah tanggung jawabnya istri. Baik masalah kerapiannya, masalah ya semua kebaikan di rumah itu tanggung jawabnya istri. Kenapa? Karena suami sudah sibuk dengan memenuhi nafkah tadi gitu. Ya, betul kata para ulama yang mayoritas mereka sepakatnya bahwa akdun nikah, ini perhatikan ya Bu ya, akdun nikah, akad nikah
itu tidak untuk memperbudak istri, ya kan? Tidak untuk menjadikan perempuan serta-merta jadi pembantu, tidak. Ya, kemudian nanti istri bisa disuruh-suruh, berarti setelah akad nikah kamu harus kuat tuh, ya kan, termasuk jadi pembantunya, termasuk jadi, pokoknya begitu. Ada kan laki-laki yang berpikiran begitu? Tidak begitu. Ya, akad nikah itu adalah akad untuk menghalalkan kenikmatan hubungan suami istri. Nggak usah terlalu jelas banget ya, di belakang ada anak-anak, yang penting ibu-ibu paham semuanya, ya kan? Ya, akad itu untuk itu sepakat para ulama begitu. Jadi akadnya itu, akdun nikah itu maksudnya ijab qabul itu tadi Bu, ya, bukan untuk terus kemudian bisa memperbudak istrinya begitu. Ya, untuk kemudian dijadikan pelayannya, untuk kemudian dijadikan ini dan itu tidak gitu. Tapi adalah akad di mana ya laki-laki berhak saling tamattu, ya, saling, ya kan, mendapatkan haknya sebagai seorang suami. Nah, kemudian menurut yang kaul yang sedikit tadi, qalil ya, para ulama yang sedikit tadi yang berpendapat bahwa itu adalah kewajibannya istri gitu ya, maka dia mengatakan tidak hanya akad nikah itu tidak hanya ijab qabul, tidak hanya menghalalkan permasalahan hubungan suami istri, tetapi juga gitu ya menjadi bagian ya di mana istri itu diikat oleh suami gitu. Paham Bu maksudnya? Hadisnya ada hadis dari Rasulullah SAW yang mereka ambil gitu ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa yang disampaikan? Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum. Ya, Rasulullah berpesan, aku berpesan agar kalian berlaku baik kepada istri kalian, karena sesungguhnya mereka ini adalah tawanan kalian. Ya, Rasulullah itu mengumpamakan istri itu sebagai apa Bu? Tawanannya dalam hadis ini. Tawanannya suami gitu kan ya. Nah, ini kita bisa mengambil jalan tengahnya, ya kan? Menggabungkan antara qaul yang rajih tadi sama pendapat yang sedikit tadi Bu ya. Artinya apa? Artinya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang rajih, bahwa itu memang bukan kewajiban. Tetapi ketika kita lakukan, di sana kita yakini ada kebaikan. Betul enggak? Di sana ada kebaikan. Ya. Di sana pasti ada kebaikan. Karena apa? Karena kita juga memahami bagaimana sulitnya, bagaimana capek dan lelahnya suami kita di luar. Betul Bu? Ya kan? Kalau ada seorang istri ya yang dia sibuk kerja sementara suaminya istirahat, dia biarkan suaminya istirahat, nggak ada rasa dongkol, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa gondok gitu ya, karena kita tahu suami kita apa Bu sudah lelah dan capek di luar sana. Betul apa betul? Iya kan? Jadi nggak nuntut untuk suaminya apa? Suaminya harus ngebantuin dia, maka kita melakukannya dengan ringan, lega hatinya. Coba kalau kita ngedumel, ini kan bukan kewajibanku, ini kan bukan ya kan tugasku menurut ulama fikih gitu kan, dalilnya keluar misalnya ya, dia nggak rela tuh, nggak ridho misalnya, aku nggak rela, aku nggak ridho suamiku tiduran aja gitu. Ya Allah, nggak selesai benar Bu, nggak selesai kan, kasihan suaminya, betul nggak Bu ya? Terus kita kerjanya apa? Ya istri itu kerjanya cuman maca, mana, apa Bu? Ya kan? Cuman gitu doang. Yakin Bu, Ibu kerjanya begitu doang gitu? Yakin? Nanti kalau dituntut untuk betul-betul sesuai dengan yang seperti itu, takutnya kita malah nggak mampu juga. Betul nggak? Ya, jadi inilah yang dikatakan kerjasama. Suami menyadari bahwa suami juga harus paham itu bukan tugasnya istri, ya kan? Secara fikih itu tanggung jawab dia. Kalau istrinya melakukan, gitu ya, berarti istrinya sedang melakukan kebaikan.
maka ringan tangan, itu tanggung jawabku, diringankan sama istriku gitu ya. Maka kalau aku membantu itu sebenarnya bukan membantu. Kalau aku melakukan, kata suami kan gitu ya, suami yang ngerti nih, ya kan? Kalau aku melakukan itu bukan membantu, tapi aku justru yang harusnya memang melakukan. Ada istriku membantu aku, meringankan aku. Masya Allah, alhamdulillah punya istri yang seperti ini. Betul apa betul? Ya maka akhirnya apa? Ya ada penghargaan suami kepada istri. Istrinya paham, kesian suamiku udah kerja, aku kan di rumah cuman maca mana kan tegasku kan gitu ya. Tapi aku kan bosen di rumah juga ya. Kadang-kadang ada orang yang kalau di rumah males juga maca. Ngerti Bu maca? Berdandan. Ya Allah, dari tadi bilang maca mana nggak ngerti dia. Berdandan Bu, berdandan. Maca itu berdandan, bersolek ya kan. Mana itu punya anak, kalau mana tahu ya, nggak tahu juga jangan-jangan. Iya. Ya mana itu beranak, terus apa lagi Bu, satu lagi ya, pokoknya itulah ya kerjaannya. Ya jangan juga gitu ya. Jadi teman-teman semuanya diambil jalan tengahnya, sama-sama tahu bahwa itu adalah bentuk kerjasama. Kalau Rasulullah saja seperti itu, maka Fatimah ketika ngeluh seperti itu, Ali juga pernah ngeluh ya, tanganku lecet-lecet gara-gara apa? Gara-gara nimba air gitu kan. Jadi Ali itu bantuin Fatimah juga. Fatimah itu repot ya kan, sampai tangannya kapalan, tapi Ali juga bukan yang berpangku tangan gitu loh. Paham Bu? Ya Ali juga ngebantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangganya gitu. Jadi nanti jangan sampai ada seorang suami yang berdalil, Fatimah aja anaknya Rasulullah ngurusin rumah sendiri loh gitu kan ya. Ibu ikutan dalil lagi gitu ya. Ya, dikira Alinya diem aja. Ali tuh pergi perang, kalau lagi pergi jihad fisabilillah gitu ya kan. Terus kalau di rumah tetap dia ngebantu, dalilnya ada. Ali ngeluh tangannya sampai kapalan gitu kan. Makanya mereka berdua berpasangan datang ke Rasulullah minta dapat apa? Dapat pembantu begitu. Jangankan Ali, Rasulullah aja. Ini panjang banget ceritanya kalau begitu. Ceritanya panjang, nggak selesai kan ya Bu ya. Udahlah Bu ya, jangan beradu dalil sama suami. Saling memahami saja, bener nggak? Ya, jadi saling memahami, saling tahu. Ya, kemudian yang terakhir ya, singkat sedikit ya, membahas masalah penting keluarga itu bersama-sama. Jangan sampai istrinya diabaikan sehingga istri merasa tidak dianggap. Ini banyak loh Bu kejadian, ya kan? Dan itu banyak menjadi permasalahan retaknya hubungan rumah tangga. Ya, kenapa? Karena istri merasa nggak dilibatkan, ya, atau merasa istri itu gitu kan selalu gitu, halah minta pertimbangan, ngajak musyawarah, tapi ujung-ujungnya pendapat dia tetap yang menang. Ya kan? Itu biasanya selalu ada begitu. Jadi ada ya kondisi-kondisi yang bikin rumah tangga ya nggak baik-baik saja karena dua dan satu dengan yang lainnya tuh ndak saling legowo gitu untuk saling mendengarkan. Ya musyawarah Bu. Ya, istri juga begitu, libatkan suami. Kalau misalnya untuk keputusan-keputusan apalagi misalnya dalam pendidikan anak, ya kan? Ini nanti ada hubungannya dengan masalah apa? Masalah masa depannya anak. Duduk bareng Bu. Visi misi rumah tangga kita, keluarga kita mau dibawa kemana? Anak kita mau bagaimana gitu ya? Nanti yang akan kita persiapkan apa gitu. Itu duduk bareng. Saling mendengarkan sama-sama, itu adalah keputusan bersama. Jangan merasa satu yang lain, jangan merasa nggak dianggap, nggak didengarkan, nggak di ngertiin, pokoknya itu jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Ya. Jadi Nabi SAW ini beliau pernah menganjurkan kepada orang tua calon mempelai perempuan untuk berkonsultasi ya dengan putri-putri mereka terkait dengan pernikahannya. Ya seperti itu juga ya Bu ya, harus saling bermusyawarah banyak. Jangan apa kataku, jangan begitu ya Bu ya.
pokoknya apa kataku lah. Pokoknya suami juga begitu, pokoknya apa kataku, jangan begitu. Diajakin ngobrol baik-baik ya. Kalau seni mempengaruhi orang itu kan sudah kita bahas ya. Seni mempengaruhi pasangan ya. Nanti bagaimana supaya goal tapi dengan tujuan yang baik ya. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.